Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 19, Malam Pertama yang Gagal. Eliana, tunggu. David melepas pagutan bibir mereka. Ia menatap wanita itu dengan heran. Ada apa denganmu? Apa benar ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Jika tidak, mana mungkin Eliana bersikap seagresif ini? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba wanita ini berinisiatif untuk memulai permainan duluan. Padahal, biasanya tidur pun mereka selalu terpisah. Tidak pernah satu ranjang karena Eliana selalu menolak. Tapi sekarang... Tidak, jawab Eliana gugup, membuat David semakin curiga. Tidak. Iya, tidak. Tidak ada yang kusembunyikan darimu. David mengangkat kedua alisnya, sedikit percaya dengan apa yang Eliana katakan. Mungkin wanita itu berinisiatif karena memang sudah siap dengan malam pertama mereka. David cukup senang jika itu benar. Baiklah, jika ini yang kau inginkan, kau tidak bisa mundur lagi, ucap David sambil menyeringai lebar. David mulai turun dari atas tubuh Eliana, menggendong wanita itu dan membawanya ke kamar tidur yang berada di ujung ruangan. Dengan pelan, ia membaringkan Eliana di atas kasur. David, apa yang akan kita lakukan? Eliana bukanlah wanita bodoh yang tidak mengerti dengan keinginan suaminya saat ini. Gara-gara keberaniannya tadi mencumi-cumi David, pria itu kini menginginkan hal yang lebih. Tadi, kau yang mulai membangkitkan keinginanku. Sekarang, kau harus bertanggung jawab untuk menuntaskannya, ucap David penuh godaan. Ia mendekat, merangkak ke atas tempat tidur, kemudian menekan tubuh Eliana dengan tubuhnya sendiri. Siap tidak siap, kau harus bersedia, ucapnya lagi, sambil mengelus wajah cantik di bawah kungkungan tubuhnya itu. Eliana sangat gugup. Ia tidak bisa menghindar lagi. Bagaimana ini? Bisakah kita melakukannya nanti? Aku masih belum siap, pinta Eliana dengan berat. Tidak, cepat atau lambat, kita akan melakukannya, bisik Devi dengan suara menenangkan. Tidak ada bedanya apakah kita melakukannya sekarang ataupun nanti. Mereka telah resmi menikah. Sudah menjadi kewajiban bagi Eliana untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raganya pada David. Apakah aku harus melakukannya dengan David sekarang? Tapi kami tidak saling mencintai dan aku masih menunggu seseorang. Batin Eliana berkecamuk. Eliana masih terhanyut dalam lamunannya, membayangkan banyak hal, hingga tidak menyadari David sudah mulai membuka semua pakaiannya dan hanya menyisakan pakaian dalam saja. Apa kita bisa mulai sekarang? Bisiknya di telinga Eliana. Itu membuat Eliana segera tersadar. David! Di depan mata Eliana, terpampang sesosok bertubuh kekar dengan aroma maskulinnya yang khas. Otot-otot di tubuhnya begitu padat, membentuk 6 buah kotak di area perut, membuat wanita tersebut gugup bukan main. David menunduk, mengisap bibir wanitanya dengan pelan, lalu semakin turun, memberi sentuhan-sentuhan lembut di setiap sudut tubuh Eliana, agar menciptakan rasa nyaman dan rileks. Eliana mulai terbuai dan hanyut dalam permainan yang David beri. Ia merespons cukup baik setiap gerakan David, menjadikan malam itu menjadi malam yang penuh kehangatan bagi keduanya. Setelah pemanasan yang cukup lama, David menyentuh penutup terakhir di tubuh Eliana, berniat untuk membukanya. Namun, tiba-tiba sebuah distraksi muncul. Keduanya segera menghentikan aktivitas mereka dan menoleh ke bawah. Terlihat sebuah ponsel menyala dan berdering di antara tumpukan tas kecil dan pakaian yang berserakan di lantai.
Matikan dulu saja ponselmu, bisik David, tidak rela kesenangannya diganggu. Eliana terdiam, berniat menghiraukan suara dering ponsel tersebut. Namun, dering ponsel itu kembali terdengar. Biar kulihat dulu siapa yang menghubungiku, ucap Eliana sambil menyingkirkan tubuh polos David dari atas tubuhnya. Lalu, ia segera turun dari atas tempat tidur. Eliana mengambil ponselnya dan melihat nama kakek tertera di layar. Jantung Eliana berdetak kencang seketika. Ia begitu panik dan juga gugup. Wanita itu sangat takut David mengetahui siapa orang yang menghubunginya ini. Sebelum mengangkat teleponnya, Eliana meminta izin pada David untuk berbicara di luar ruangan. Dan tanpa menunggu persetujuan dari sang suami, ia memakai jubah mandi untuk menutupi tubuhnya yang hanya memakai pakaian dalam saja. Eliana berjalan menuju balkon, mengangkat teleponnya di sana. Dengar suara marah dari seberang telepon. Pergi kemana kau? Apa melarikan diri lagi setelah memastikan aku baik-baik saja di rumah sakit? Kakek, mengapa berkata seperti itu? Aku sama sekali tidak melarikan diri. Aku tidak pergi kemana-mana. Hanya menemui seorang teman. Sekarang sudah jam 2 malam. Kau menemui temanmu yang mana? Kau jangan membohongiku. Sergah Yuan Louis, tidak percaya. Sungguh, aku hanya menemui teman. Kakek jangan mencurigaiku terus. Bagaimana aku tidak curiga? Rose bilang, kau pergi bersama seorang pria. Pria itu menjemputmu di rumah sakit, jelasnya. Sekarang, cepat kembali. Temani aku di sini. Jika aku sudah mati, baru tahu rasa. Kau tidak lagi memiliki orang tua. Kakek, jangan berkata seperti itu. Aku tidak ingin ditinggal pergi oleh kakek. Lirih Eliana dengan perasaan sedih. Ia tidak ingin hidup sebatang kara. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Jangan sampai kakeknya juga meninggal. Cepat sekarang kembali, perintah Yuan Louis dengan lantang. Tidak ingin mendengar alasan apapun lagi dari cucunya. Sebelum Eliana sempat menjawab, terdengar suara langkah Devi dari belakang. Lalu sebuah tangan melingkari perut Eliana. Siapa yang mau menghubungimu? Tanya David. Kau? Eliana panik dibuatnya. Dengan cepat, ia menekan tombol merah yang ada di layar ponsel, lalu memasukkan ponsel itu ke dalam jubah mandinya. Itu kerabatku yang sedang dirawat. Dia memintaku untuk segera kembali ke rumah sakit, jelas Eliana dengan gugup. Apa? Menyuruhmu kembali? David mengulangi ucapan Eliana. Bukankah kerabatmu itu seorang pria? Mengapa memintamu pergi ke rumah sakit sekarang? David mulai cemburu dengan hal itu. Iya, dia memintaku untuk segera kembali ke rumah sakit. Mungkin di sana tidak ada orang yang bisa menemani dia? Eliana melepaskan pelukan David, berbalik badan dan berkata, besok siang aku akan menemuimu lagi. Eliana, serga David, tidak suka dengan sikap Eliana yang lebih mementingkan orang lain daripada suaminya sendiri. Sekarang kau akan pergi begitu saja meninggalkan aku hanya demi pria itu? Maaf, aku tidak punya pilihan lain, balas Eliana tidak berdaya. Pasalnya, pria yang sedang berbaring lemah di rumah sakit itu adalah kakeknya sendiri. Tidak mungkin Eliana mengabaikan Yuan Louis hanya demi David, pria yang terjebak pernikahan dengan dirinya. Aku melarangmu pergi, teriak David dengan penuh amarah. Aku tidak bisa, aku harus pergi, maaf, lirih Eliana. Ia berjalan masuk ke dalam hotel, meninggalkan David di balkon. Eliana segera memakai pakaiannya yang masih berserakan di lantai, memasukkan ponsel ke dalam tas, lalu bersiap untuk pergi. David bergegas mengenakan handuk putih di pinggang. Ia berdiri di depan pintu keluar untuk menahan kepergian istrinya.
Aku melarangmu pergi, ucap David sambil menatap Eliana yang ada di depannya. David, aku mohon, jangan seperti ini. Aku tidak punya pilihan lain selain kembali ke rumah sakit. Mengertilah. Diri Eliana penuh permohonan. Siapa bilang kau tidak punya pilihan lain? Kau bisa memilih untuk tinggal bersama suamimu di sini. Tidak perlu pergi kemanapun. Aku tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Serga David. Itu karena dia kerabat pria yang sangat spesial bagimu, Tebak David dengan marah. Eliana terdiam, tidak membantah, juga tidak mengiyakan. Baik, aku mengerti. Kau lebih mementingkan kerabatmu daripada aku, suamimu sendiri. David segera menyingkir ke samping, tidak lagi berdiri di depan pintu keluar. Ia ingin tahu, Eliana masih akan pergi setelah melihat dirinya marah, atau akan memilih tinggal di kamar hotel ini dengan David. Nampak Eliana melangkah maju, menarik pegangan pintu, lalu melangkah pergi, meninggalkan David tanpa mengucap sepatah kata pun. Kampret! Maki David dengan tangan yang terkepal erat. Ia meraih sesuatu dari atas meja dan prang! Terdengar suara nyaring pas bunga yang dilempar ke dinding, kemudian mendarat di lantai. Seketika, pecahan porselen berselakan di lantai. Bruk! David menutup pintu di depannya dengan keras. Ia pun beranjak pergi ke kamar mandi dengan amarah yang menggebu.